Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih atas hari yang baru bagi kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Pimpin kehidupan kami untuk selalu berada di dalam kehendak dan rencanamu. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, kuduskan hidup kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh berada selalu di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hikmat Tuhan. Pada waktu era Salomo terjadi, yaitu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Belum ada suatu jaringan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Dan setiap berita tentang Salomo hanya terdengar dari mulut ke mulut saja. Dan kemungkinan besar Ratu Negeri Sheba mendengar perihal Salomo hanya dari kota orang. Mengingat jarak kerajaannya, yaitu dari Arab Selatan sampai ke Yerusalem, diperkirakan sekitar 60 hari waktu perjalanan. Kalau kita baca dalam 2 Tafari pasal 9 ayat 6 dikatakan, "Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar." Dan berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana dan tentang Allah yang disembah oleh Salomo itu menarik perhatian Ratu Sheba. Sebab itulah perjalanan panjang tidak lagi menjadi penghalang baginya, karena hatinya ingin membuktikan hikmat Allah melalui Salomo. Ratu Sheba ingin membuktikan, melihat, dan mengalami sendiri betapa hebatnya hikmat Allah itu. Dan hasrat besar Ratu Sheba ini mengajar kita tentang betapa berharganya hikmat Allah. Nilainya begitu berharga yang melebihi kekayaan, baik materi, bahkan melebihi emas dan permata. Dan seorang ratu yang belum mengenal Allah pun dibuat takjub oleh hikmat Allah, sampai-sampai ia memiliki kerinduan begitu besar untuk melihat, membuktikan hikmat dan mengenal sang sumber hikmat itu. Ketika kita merenungkan hal ini, bukankah Allah telah memanggil, mengutus, dan memperlengkapi diri kita dengan hikmat-Nya? Agar tujuannya adalah setiap orang yang tidak mengenal Allah dapat mengenal pribadi Allah. Dan Salomo mempergunakan hikmat Allah dan berbagai berkat yang dikaruniakan kepadanya untuk memasyurkan nama Allah pada bangsa-bangsa. Dan segala sesuatu yang dilakukannya untuk membawa orang-orang kepada Allah, kiranya nama Allah saja yang dipermuliakan dan melalui kesaksian hidup kita. Dikatakan bahwa ketika hikmat Allah dikaruniakan, kita diberi sebuah tanggung jawab untuk membawa orang-orang mengenal sang sumber hikmat itu. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa hikmat Tuhan yang telah diberikan Salomo pada zaman kehidupannya itu adalah sama dengan hikmat Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita menerima hikmat yang daripada Tuhan, kiranya hidup kita itu boleh memberikan hikmat ini, membawa orang-orang mengenal pribadi Allah melalui kesaksian hidup kita, melalui hidup kita,
melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat hikmat daripada Tuhan, seperti ketika Ratu Seba mendengar tentang Raja Salomo. Kiranya hikmat Tuhan menyertai hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat Engkau menjadikan hidup kami Tuhan selalu boleh memuliakan nama Engkau, menjadikan berkat dan membawa orang-orang untuk mengenal pribadi Engkau, sang sumber hikmat itu. Terima kasih ya Tuhan atas firman Engkau. Kiranya firman Engkau selalu menguatkan hidup kami. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.